2014 umat Islam mayoritas milih merah. 2019 umat Islam mayoritas milih merah. Ini jujur saja. Jujur kita, Pak. Kenapa? Buta politik. Oleh karena itu ingat apa yang terjadi di Andalusia. Andalusia itu mayoritas Muslim seperti Indonesia. Tapi bisa hancur, tidak tersisa satu pun umat Islam dalam hitungan 8 tahun. Apa faktor penyebab kehancurannya? Yang pertama, menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan hina, dijadikan rendah manakala menyelisih perintahku, kata Rasulullah. Ini terjadi di Andalusia. Faktor yang kedua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, iftirak, perpecahan. Nah, di Andalusia itu perpecahannya bukan masalah akidah, rebutan jabatan. Sehingga muncul penyakit ta'assub, hizbiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai. Puncaknya mualah bil kufar. Minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Kira-kira sudah terjadi tidak tiga-tiganya di Indonesia? Sudah, Pak. Akhirnya umat Islam yang mayoritas yang sudah pecah-pecah itu, Pak. Toledo, Granada, Sheffield, semua pecah semua. Kecil-kecil. Akhirnya Paus mengeluarkan SK. Pilih opsi murtad atau mati. Akhirnya umat Islam yang pilih opsi murtad di Andalusia kurang lebih 300.000 orang. Yang pilih opsi mati kurang lebih 7.700.000 orang. Sehingga 7.700.000 orang itu berbondong-bondong menuju guillotine, alat pemenggal kepala. Dalam hitungan 8 tahun, masjid, madrasah, perguruan tinggi Islam dihancurkan. Yang disisakan cuma 3. Karena besar masjidnya, yaitu di Sheffield, Granada, dan Cordoba. 2010 ada turis Islam dari Austria nyoba datang kan Andalusia sekarang jadi Spanyol, nyoba ke Masjid Cordoba. Kaget, Pak. Sampai hari ini menara masjid yang digunakan untuk adzan itu sudah diisi lonceng gereja. Umat Islam dari Austria yang jumlahnya 100 ditolak, tidak boleh. Karena ini sudah dikuasai Kristen. Itu Andalusia. Kita ngomong Filipina. Filipina itu dulu mayoritas Muslim seperti Indonesia. Ibnu Battuta rahimahullah memberi nama ibu kota negara Filipina Amanillah, dan perlindungan Allah. Sekarang dirubah jadi Manila. Dulu Amanillah. Mayoritas Muslim seperti Indonesia. Karena 3 faktor ini tadi, menyelisih Allah dan Rasulnya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, iftirak, perpecahan. Karena rebutan jabatan. Ini akhirnya Filipina sekarang Muslimnya tinggal 2%. Bahkan pada masa Presiden Soeharto itu Amerika dropping 3.000 elitnya marinir Amerika untuk membantu tentara Filipina melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di Filipina Selatan, yang sering disebut Muslim Moro. Singapura itu 93% Muslim Melayu. Sekarang kok tinggal 15%. Woi, kenapa? Itu tadi, 3 faktor ini tadi. Akhirnya Lee Kuan Yew bikin fenomena. Apa? Pakai kopiah hitam. Tapi kopiah hitamnya tidak seperti Bapak. Kopiah hitam yang biasa itu loh, Pak. Nah, itu. Pakai baju takwa. Nah, umat Islam Melayu
terhipnotis oleh casingnya. Ini calon pemimpin kita. Seperti umat Islam Jakarta. Ahok pakai kopiah hitam, baju takwa, sorban hijau. Akhirnya umat Islam Jakarta mayoritas milih Ahok. Padahal 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Tapi ternyata umat Islam bandel, bebal. Jadi seperti itu. Akhirnya makanya kemenangan Pak Anies Baswedan waktu pertarungan itu kan tipis. Kenapa? Mayoritas umat Islam milih Ahok di Jakarta. Ya. Nah, akhirnya Singapura sekarang tinggal 15% muslimnya. Umat Islam terdesak minggir. Akhirnya Lee Kuan Yew berubah. Nah, sudah zuhur. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang Indonesia terakhir sebagai penutup, data statistik umat Islam tinggal 79%. Pertanyaan kita, bagaimana Indonesia 50 tahun akan datang? Bagaimana Indonesia 100 tahun yang akan datang? Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum. Dan Allah akan menguatkan kedudukanmu, menguatkan keimananmu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah ansarullah. Sampai kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim.